Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, adat istiadat, serta candi-candi yang menjadi warisan berharga bagi Indonesia. Tahukah kamu, ada lagi yang menjadi warisan berharga bagi Indonesia, yaitu manuskrip. Apa itu manuskrip? Manuskrip ialah naskah berupa tulisan tangan yang menjadi kajian dalam penelitian filologi. Mengapa manuskrip menjadi berharga? Karena di dalam manuskrip terdapat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan seperti sejarah, adat istiadat, ilmu agama, kebudayaan di masing-masing daerah, dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak manuskrip yang sudah didigitalisasi. Pendigitalisasian ini dalam rangka menyelamatkan isi dari manuskrip-manuskrip tersebut dari kepunahan. Manuskrip-manuskrip digital kini sudah dapat diakses melalui platform-platform yang menyediakan manuskrip digital seperti Dreamsea, EAP, The British Library, Perpustakaan Nasional, dan platform-platform penyedia manuskrip digital lainnya. Dan saat ini sudah banyak pula penelitian-penelitian yang menjadikan manuskrip sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitian manuskrip, dibutuhkanlah sebuah ilmu sebagai dasar pengetahuan penelitian manuskrip, yaitu ilmu filologi. Filologi sendiri merupakan ilmu yang mengkaji sejarah, sistem tingkah laku sosial, dan kebudayaan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Naskah-naskah lama inilah yang disebut sebagai manuskrip. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam manuskrip terdapat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan seperti sejarah, adat istiadat, ilmu agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kita mempelajari filologi, lalu kita mengkaji manuskrip, maka kita dapat mengkaji atau menggali sejarah dan kehidupan suatu bangsa, baik itu secara sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ada pula tujuan filologi, yaitu mengkaji teks, mengetahui isi teks yang ditulis oleh pengarang, melakukan kritik teks, dan asal-usul teks. Jadi, di dalam penelitian filologi, kita akan mengkaji sebuah teks yang kemudian kita akan memahami isi dari teks tersebut, lalu melakukan kritik teks dan asal-usul teks. Ciri dari penelitian filologi ialah merekonstruksi teks, apakah teks tersebut adalah teks yang ditulis oleh pengarang aslinya, atau setidaknya teks tersebut merupakan teks yang dianggap paling dekat dengan teks aslinya. Jadi, ketika kita menemukan sebuah teks dan ternyata ada teks yang sama, maka kita akan membandingkan manakah teks yang asli atau teks yang ditulis oleh pengarangnya langsung, atau setidaknya teks yang dianggap mendekati teks aslinya.
kemudian menyunting teks dan dapat menampilkan teks yang siap baca dan bersih dari ketidakjelasan. Jadi, jika ada seseorang yang menjadikan manuskrip sebagai sumber primer, atau dengan kata lain, seseorang yang melakukan penelitian filologi, tapi ia tidak memiliki ciri dari penelitian filologi, dan juga outputnya bukan berupa suntingan teks yang siap baca dan bersih dari ketidakjelasan, maka tidak dapat seseorang tersebut dikatakan melakukan sebuah penelitian filologi. Di dalam penelitian filologi terdapat ilmu bantu, yaitu ilmu kodikologi. Kodikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang naskah atau manuskrip. Berbeda dengan filologi yang mempelajari tentang isi teks dalam sebuah naskah, kodikologi mempelajari seluk-beluk atau aspek naskah yang antara lain bahan yang digunakan, umur naskah, tempat penulisan naskah, dan perkiraan siapakah penulis naskah tersebut. Dalam penelitian kodikologi akan dicari informasi mengenai naskah terbuat dari kertas apa, berapakah umur naskah, siapa penulisnya atau siapa penyalin naskah tersebut, di manakah naskah tersebut ditulis, naskah ditulis dengan menggunakan alat tulis apa, bagaimana cara perawatan naskah, naskah ditulis dengan menggunakan aksara atau bahasa apa, serta berapa ukuran kertas naskah tersebut. Ada pula tujuan kodikologi, yaitu untuk mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Tentunya, segala aspek selain tentang isi kandungan teks. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kodikologi mempelajari aspek-aspek naskah mulai dari bahan yang digunakan, umur naskah, tempat penulisan naskah, penulis dari naskah tersebut, penyalin dari naskah tersebut jika naskah tersebut merupakan salinan, aksara dan bahasa apa yang digunakan, hingga ukuran kertas dan kertas apa yang digunakan. Dalam segi apa kodikologi menjadi ilmu bantu dalam penelitian filologi? Yaitu dalam segi informasi mengenai naskah tersebut. Informasi tersebut mengenai kertas apa yang digunakan, umur naskah, siapa penulis atau penyalin naskah tersebut, di manakah naskah tersebut ditulis, bagaimana cara perawatan naskah, aksara atau bahasa apa yang digunakan, serta berapa ukuran kertas naskah tersebut. Dalam kerangka penelitian filologi, pada bab 1 menuliskan tentang latar belakang, pada bab 2 tentang riwayat pengarang, pada bab 3 tentang deskripsi naskah, pada bab 4 tentang tujuan dan metode, pada bab 5 tentang hasil analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, di manakah ilmu kodikologi digunakan dalam penelitian filologi? Yaitu terdapat dalam deskripsi naskah, mulai dari tanggal penulisan, tempat penulisan naskah, kertas yang digunakan, hingga kondisi naskah. Mari kita lihat contoh katalog dari EAP The British Library. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat informasi-informasi tentang naskah dengan judul Nahwu dan Mantik ini. Di situ terdapat tanggal pembuatan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, ada pula garis besar dari isi manuskrip, ada pula ukuran dari manuskrip tersebut, banyaknya baris dalam satu halaman, tinta yang digunakan,
watermark, countermark, kondisi manuskrip, hingga tempat manuskrip tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kodikologi memegang peran penting dalam penelitian filologi, di mana dalam penelitian filologi membutuhkan data tentang manuskrip yang dikaji, seperti kertas yang digunakan, hingga waktu dan tempat pembuatan manuskrip. Begitu pula dalam penyusunan katalog manuskrip.